Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami. Materi yang pertama adalah teori-teori pembelajaran. Materi yang kedua adalah karakteristik pembelajaran anak SD. Teori-teori pembelajaran ada 4. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Dan yang keempat, teori humanisme. Teori pembelajaran yang pertama adalah teori behaviorisme. Adapun tokoh utamanya adalah Ivan Pavlov, D.F. Skinner, dan Edward Thorndike. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur melalui stimulus dan respons. Pembelajaran dianggap sebagai proses mengubah perilaku melalui pemberian stimulus atau rangsangan yang mengarah pada respons tertentu. Pembelajaran yang efektif tercapai ketika stimulus yang diberikan dapat mempengaruhi respons siswa secara positif. Contoh penerapan di SD yang pertama adalah pemberian hadiah atau reinforcement seperti pujian atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif. Yang kedua, penggunaan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, teknik pengulangan atau drill dalam pembelajaran untuk memperkuat keterampilan dasar, misalnya latihan berhitung atau membaca. Yang kedua, teori kognitivisme. Tokoh utamanya adalah Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Lev Vygotsky. Teori ini lebih menekankan pada proses berpikir yang terjadi dalam diri siswa selama pembelajaran. Pembelajaran dilihat sebagai proses aktif dalam mengorganisir, menginterpretasi, dan memahami informasi. Menurut teori ini, siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh penerapan pada teori kognitivisme di sekolah dasar yang pertama adalah menggunakan teknik pemecahan masalah untuk membantu siswa berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok atau berdialog dengan guru untuk menyampaikan dan memahami informasi. Yang ketiga, menyusun materi pelajaran secara bertahap dan logis, dimulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Tokoh utamanya adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran dianggap sebagai proses aktif di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada, dan melalui interaksi sosial serta pengalaman langsung, mereka membentuk pemahaman yang baru. Contoh penerapan di SD pada teori konstruktivisme yang pertama, mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, seperti percakapan, eksperimen, dan proyek. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah yang memerlukan siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk saling bertukar ide dan belajar dari teman sebayanya. Yang keempat, teori humanisme. Tokoh utamanya adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini menekankan pentingnya kebutuhan emosional dan motivasi dalam proses pembelajaran. Menurut teori humanisme, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan belajar jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, dan jika mereka merasa dihargai dan diterima. Pembelajaran harus memperhatikan aspek emosi, minat, dan kebebasan individu dalam memilih cara belajar. Penerapan di SD pada teori humanisme. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, aman, dan menyenangkan bagi siswa, di mana mereka merasa dihargai. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang berfokus pada perkembangan pribadi dan sosial siswa. Yang ketiga, menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan, minat, dan potensi mereka melalui berbagai aktivitas. Karakteristik pembelajaran anak SD. Yang pertama, perkembangan kognitif atau tahap operasional konkret oleh Piaget.
Pada tahap ini, anak-anak berusia sekitar 7-11 tahun mengalami perkembangan kognitif yang disebut tahap operasional konkret menurut Jean Piaget. Adapun ciri-cirinya yang pertama, anak berpikir logis tetapi terbatas pada hal konkret. Artinya, anak mulai bisa memahami hubungan sebab akibat dan berpikir sistematis, tetapi masih membutuhkan contoh nyata. Misalnya, mereka bisa memahami konsep penjumlahan dengan menggunakan benda konkret seperti kelereng. Ciri-ciri yang kedua, belum bisa memahami konsep abstrak atau hipotesis. Misalnya, mereka belum mampu memahami konsep keadilan secara abstrak, tetapi bisa memahaminya jika diberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri yang ketiga, perlu alat bantu nyata dalam belajar. Jadi di sini guru perlu menggunakan gambar, benda konkret, dan demonstrasi langsung agar materi lebih mudah dipahami. Karakteristik yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Pada usia SD, anak mulai mengalami perkembangan sosial dan emosional yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di kelas. Adapun ciri-cirinya yang pertama, mulai membentuk pertemanan erat dan memahami aturan sosial. Jadi di sini anak mulai memahami konsep kerjasama, aturan dalam kelompok, dan norma sosial. Mereka juga lebih suka bermain dan belajar bersama teman-temannya. Ciri-ciri yang kedua, mudah terpengaruh teman sebaya. Jika teman-temannya semangat belajar, anak cenderung ikut termotivasi. Dan sebaliknya, jika lingkungan tidak mendukung, motivasi belajarnya bisa menurun. Ciri-ciri yang ketiga, peran guru penting dalam membangun motivasi dan kepercayaan diri. Artinya di sini, guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu anak percaya diri dalam belajar. Karakteristik pembelajaran yang ketiga, gaya belajar anak SD. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi guru perlu memahami gaya belajar agar pembelajaran lebih efektif. Gaya belajar yang pertama adalah visual, atau belajar dengan melihat. Anak lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, warna, dan ilustrasi. Contohnya, kita bisa menggunakan peta konsep, video animasi, dan gambar ilustrasi dalam pembelajaran. Gaya belajar yang kedua adalah auditory, atau belajar dengan mendengarkan penjelasan dan cerita. Jadi di sini guru bisa menyampaikan materi dalam bentuk cerita, diskusi kelompok, atau menggunakan lagu edukatif. Gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, atau belajar dengan bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Ada anak yang lebih suka belajar dengan melakukan aktivitas fisik seperti praktek langsung, eksperimen, atau bermain peran. Jadi guru bisa melakukan pembelajaran dengan berbasis permainan, eksperimen sains, dan simulasi. Karakteristik yang keempat adalah motivasi belajar anak SD. Motivasi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan belajar anak. Motivasi yang pertama adalah motivasi internal, atau rasa ingin tahu dan kesenangan dalam belajar. Rasa ingin tahu di sini artinya anak memiliki keinginan alami untuk mengeksplorasi dan memahami hal-hal yang baru. Sedangkan kesenangan dalam belajar, anak lebih bersemangat jika materi disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Motivasi yang kedua adalah motivasi eksternal, atau dari lingkungan sekitar. Yang pertama, butuh dukungan dari guru dan orang tua. Misalnya, kita memberikan pujian, dorongan semangat, dan bimbingan sangat mempengaruhi semangat belajar anak. Yang kedua, penghargaan dan apresiasi. Kita bisa memberikan reward sebagai guru atau pujian, ataupun hadiah kecil agar dapat meningkatkan semangat belajar anak. Yang ketiga, lingkungan belajar yang menyenangkan. Di sini dibutuhkan kelas yang nyaman, penuh warna, dan interaktif agar dapat membuat anak lebih betah belajar. Yang kelima, implikasi dalam pembelajaran. Berdasarkan karakteristik di atas, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak SD. Yang pertama, gunakan alat peraga dan contoh nyata. Nah, karena anak masih berpikir konkret, kita sebagai guru bisa menggunakan media visual seperti gambar, model, dan alat peraga agar pembelajaran lebih efektif.
Yang kedua, terapkan metode kerja kelompok. Kadang anak-anak belajar lebih baik ketika mereka bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman. Jadi kita bisa menerapkan metode ini. Yang ketiga, sesuaikan metode dengan gaya belajar anak. Bagi guru, kita bisa mencampurkan berbagai metode seperti visual, auditory, dan kinestetik agar pembelajaran bisa menjangkau semua anak. Yang terakhir, ciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Jadi, kita bisa menggunakan permainan edukatif, diskusi, dan aktivitas yang membuat anak lebih aktif dalam belajar. Nah, dari materi yang kami paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap teori pembelajaran memiliki pendekatan unik dalam membentuk proses belajar anak SD. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respons. Sementara kognitivisme lebih fokus pada proses berpikir. Konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi sosial. Sedangkan humanisme menekankan peran emosi dan motivasi dalam perkembangan siswa. Dengan memahami karakteristik anak, mulai dari perkembangan kognitif, sosial, emosional, gaya belajar hingga motivasi, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kami. Pak Maman beli balon udara, sampai rumah balonnya meletus. Jika ada yang ingin bertanya, syaratnya pinjam dululah 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.